Hai, semangat pagi sahabat ragam. Pastinya udah siap dong ikutan jalan-jalan keliling Indonesia. Kali ini kita jelajahi alam Sulawesi Tenggara yang kaya dan mempesona. Kulinernya enak-enak, ada ikan parende yang spesial dan berbagai olahan dari singkong berajin yang disebut kau Java. Khas banget. Terus kita ikutan ritual adat Karya, tradisi pingitan anak gadis yang beranjak dewasa. Ramai banget. Yuk berangkat. Sahabat, Taman Nasional Wakatobi yang masuk dalam wilayah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara memang terkenal keindahannya. Tapi, kalau ragam kulinernya pasti belum banyak yang tahu dong. Yuk ikut ragam buat icip-icip ya, nyam-nyam deh. Kita mulai dari menu yang paling populer dulu ya, ikan parende. Ikan parende paling pas menggunakan kakap merah. Tapi karena harganya terbilang mahal, kita ganti pakai ikan kakak tua aja ya. Nggak kalah kok enaknya. Kita iris-iris dulu bawang merah dan bawang putihnya. Kemudian cabai rawit, buang bijinya. Beri perasan jeruk nipis pada potongan ikannya. Bubuhkan garam di atasnya. Aduk-aduk deh. Diamkan sekitar 10 menit agar bumbu meresap. Berikutnya, tumis irisan bawang merah, bawang putih, dan cabai. Tumis hingga harum, lalu tambahkan bubuk kunyitnya. Sahabat, untuk membuat ikan parende, kunyit menjadi salah satu bumbu penting yang tidak bisa digantikan bahan lainnya. Selain untuk memberikan warna pada masakan, kunyit membuat rasa dari ikan parende menjadi lebih nikmat. Selanjutnya, iris batang serai, tambahkan air secukupnya. Aduk hingga bumbunya tercampur rata. Biarkan mendidih ya, masukkan potongan ikannya. Sebelum dihidangkan, beri irisan tomat agar rasa kuahnya semakin segar. Nikmati deh bersama suami yang terbuat dari singkong beracun. Duh, beneran enak. Perpaduan yang pas nih, segar gurih dengan sentuhan rasa pedas yang membuat nafsu makan meningkat. Mantap! Konon dulu cuma raja-raja dan kaum bangsawan aja loh yang bisa menikmati ikan parende. Istimewa! Sahabat, Pulau Wanci Wakatobi dikelilingi batu karang. Tak banyak tanaman yang tumbuh di sini. Uniknya, kau Java atau singkong beracun justru malah tumbuh subur di sini. Nah, meski beracun, kau Java dimanfaatkan masyarakat setempat sebagai sumber makanan utama pengganti nasi. Kalau soal racunnya sih, nggak usah khawatir ya. Dengan pengolahan yang tepat bisa dihilangkan kok, jadinya aman deh. Langsung aja kita olah kau Javanya. Kupas dulu kulit singkongnya ya sahabat, cuci dengan air bersih. Lalu parut singkong untuk mempermudah proses menghilangkan racunnya. Kemudian masukkan singkong ke dalam wadah khusus dari karung yang bersih. Bungkus parutan singkong rapat-rapat. Selanjutnya, masukkan parutan singkong yang telah dibungkus ke dalam mesin pres khusus. Biarkan kandungan air yang ada pada singkong terbuang semua. Kandungan racun berupa sianida dalam singkong akan hilang deh. Dan parutan singkong langsung bisa diolah menjadi makanan. Sebagai pengganti nasi, masyarakat Pulau Wanci mengolah kau Java menjadi soami. Cara buatnya cukup mudah sahabat. Masukkan ampas singkong hasil pres ke dalam wadah khusus. Kukus selama kurang lebih 15 menit. Jadi deh, paling mantap dimakan bersama ikan bakar. Sambal colo-colonya wajib ada dong, buatnya gampang. Siapkan saja tomat, kemangi, cabai rawit, bawang merah, jeruk nipis, garam, gula pasir, minyak sayur, dan kecap. Iris tipis tomatnya dulu ya, lalu bawang merahnya. Tambahkan perasan jeruk nipis di atasnya.
Haluskan cabai rawit menggunakan sendok dan aduk bersama potongan tomat dan bawang merahnya. Tambahkan minyak sayur, garam, gula pasir, dan kecap. Aduk hingga semua bahan sampai tercampur rata. Setelah itu, baru deh kita kasih daun kemanginya. Mantap, harum. Sahabat, karena tekstur suami yang kenyal, kita harus memakannya sedikit demi sedikit saja. Dengan cara dicubit-cubit, agak lengket sih. Suami rasanya tawar tapi bikin kenyang karena mengandung karbohidrat yang cukup tinggi. Suami kerap menjadi bekal para nelayan Wakatobi loh jika pergi melaut untuk waktu yang cukup lama. Suami ternyata ada jenisnya loh sahabat. Kalau yang berwarna agak kehitaman dikenal dengan nama suami biru. Dan disebut juga kabuto. Gak usah bingung sahabat, biru dalam bahasa Wakatobi artinya hitam. Suami biru atau kabuto adalah makanan khas dari daerah Muna dan Buton. Hanya saja dibuat dari kau java yang dibiarkan berjamur. Katanya sih lebih enak loh. Caranya gimana dong? Kita bersihkan dan potong singkongnya dulu ya. Lalu rendam dengan air laut. Biarkan selama 1 minggu sampai berubah warna kehitaman. Mudah kan? Tinggal diolah deh dengan tambahan kelapa parut, garam, dan air. Iris tipis singkong yang sudah berjamur. Campurkan dengan air garam. Selain untuk menambah rasa, air garam berguna menetralisir racun pada singkong. Selanjutnya remas-remas singkongnya ya, lalu cetak. Kukus selama 10 menit. Tambahkan parutan kelapa dan gula pasirnya. Suami biru siap disantap nih. Enak. Masih mengenai olahan dari kau java yang khas dari Pulau Wanci, Wakatobi. Namanya tombole yang biasa dibuat ketika memasuki bulan Safar. Bahan yang digunakan untuk membuat tombole sederhana saja. Terdiri dari singkong yang telah dihilangkan racunnya, kelapa parut, gula merah, garam, gula pasir, bawang merah, dan kenari. Selanjutnya ayak tepung singkong sampai halus. Tambahkan garam dan gula pasir ke dalam parutan kelapanya ya. Aduk hingga rata. Kemudian campurkan irisan gula merah ke dalam parutan kelapa. Remas-remas agar gula merahnya tercampur sempurna. Setelah parutan kelapa berubah warna menjadi kecoklatan, barulah masukkan potongan kecil-kecil kacang kenarinya. Jangan lupa irisan bawang merahnya juga ya sahabat. Nah, kalau sudah seperti ini, baru deh kita campurkan dengan tepung singkong. Belum jadi aja, tapi kelihatannya sudah menggugah selera ya. Sambil menunggu proses membuat adonan tambolenya selesai dibungkus, sekarang kita lihat tradisi bakar batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Pulau Wanci ya. Tugas bakar batu atau biasa disebut tradisi hebatu adalah pekerjaan para lelaki Pulau Wanci. Batu yang digunakan adalah batu karang yang mudah didapat di sekitar kampung. Oh ya, tradisi hebatu awalnya adalah acara yang dikhususkan sebagai ajang pencarian jodoh muda-mudi Pulau Wanci. Jika adonan tombolenya sudah selesai dibungkus, bisa langsung dibakar. Susun berlapis-lapis batu panasnya ya, supaya adonan tombole matang sempurna. Untuk menutup bagian atasnya, digunakan daun keladi hutan. Setelah kurang lebih 1 jam, daun keladi yang sudah dibolongi akan mengeluarkan uap. Tandanya tombole sudah matang dan siap untuk disajikan. Jika sudah selesai berdoa, baru deh tombolenya bisa dimakan beramai-ramai. Wah, salut deh, ternyata sikap gotong royong dan saling menghargai masih terjaga baik ya di Pulau Wanci. Harus dicontoh tuh. Baru kenyang, kita lanjut menuju desa wisata Mola untuk mengenal keseharian suku Bajo yang ada di Wakatobi. Umumnya, kawasan desa nelayan terkenal kotor dan kumuh, tapi tidak di sini.
Kebersihannya terjaga dan tertata rapi loh, layak banget dijadikan sebagai desa wisata. Keren. Oh iya, jika sahabat berkunjung kemari, jangan lewatkan berfoto-foto di Jembatan Pelangi dan melihat kolam ubur-uburnya ya. Sebaiknya dilihat dari atas saja sahabat. Meski ubur-uburnya tidak menyengat, tapi jika kita berada dalam air terlalu lama, bisa mengakibatkan gatal-gatal. Buat anak-anak suku Bajo sih, ya nggak masalah. Jalan-jalan ke Pulau Wanci, jangan lupa mampir ke pasar tradisionalnya ya sahabat. Selain ramai pengunjung di sini, kalian bisa menemukan berbagai macam makanan khas Wakatobi. Salah satunya disebut karasi. Kudapan yang terbuat dari tepung beras ini merupakan camilan khas yang biasa dihidangkan ketika acara-acara adat. Rasanya manis dan crunchy, membuat karasi menjadi camilan yang paling digemari anak-anak. Apalagi jika dihidangkan selagi hangat, pastinya membuat mulut nggak akan berhenti mengunyah. Bahan yang perlu disiapkan untuk membuat karasi adalah gula pasir, tepung beras, tepung terigu, dan vanili bubuk. Campur semua bahan menjadi satu adonan ya. Tambahkan air sedikit demi sedikit. Aduk perlahan sampai adonan berubah menjadi sedikit cair. Kemudian panaskan minyak. Tuangkan adonan ke dalam cetakan khusus dari batok kelapa yang sudah dibolongi bagian bawahnya. Goyang-goyangkan agar adonan keluar dari lubang. Karena karasi cepat kering, menggorengnya harus gerak cepat nih, biar gak gosong. Mudah ya membuatnya, selamat mencoba. Keindahan bawah laut Wakatobi memang tidak usah diragukan lagi sahabat. Tapi ketika menikmatinya, kewaspadaan harus tetap dijaga. Terlebih di sekitar pantai, banyak banget nih bulu babinya. Meskipun bulu babi yang ada tidak beracun, tapi kalau tertancap di telapak kaki, pastinya yang sakit juga kan? Bulu babi memang kerap dianggap sebagai pengganggu. Tapi siapa sangka kalau diolah menjadi masakan, rasanya enak banget loh. Yuk kita belajar membuat olahan dari bulu babi khas Wakatobi yang disebut gumba-gumba no kukure. Panjang ya namanya. Kita cari dulu bulu babinya ya, bareng-bareng anak Pulau Wanci. Paling gampang sih mencarinya di waktu pagi atau sore hari, kala air laut sedang surut. Bulu babi yang bersembunyi di sela-sela karang jadi mudah terlihat. Tuh kan, banyak. Bulu babi di sini memiliki bentuk yang lebih bulat dibandingkan bulu babi pada umumnya dan dikelilingi oleh duri-duri kecil. Masyarakat sekitar menyebutnya lei. Tidak hanya dijadikan olahan saja, masyarakat sekitar juga biasa loh memakan bulu babi mentah-mentah. Menyehatkan katanya. Jadi meski berbau amis, mereka sangat menikmatinya. Wah, sebentar saja bulu babinya sudah terkumpul banyak nih. Cukup deh untuk dibuat gumba-gumba no kukure. Langsung aja kita olah di rumah ya. Bahan-bahannya selain bulu babi adalah cabai merah, tomat, bawang merah, dan bawang putih. Untuk mengolah bulu babi atau lei ini, kita mengeluarkan dulu daging atau bagian dalam bulu babinya. Hati-hati ya membuka cangkangnya, jangan sampai terluka. Potong bagian atasnya dan pastikan cangkang bulu babinya tidak rusak. Karena nantinya olahan bulu babi ini akan dimasukkan kembali ke dalam cangkang yang sudah dibersihkan. Nah, setelah cangkang dibuka, buang kotoran yang ada di dalamnya. Karena jika kotoran ini tidak dibersihkan, bisa-bisa rasa gumba-gumba no kukure-nya nanti tidak enak tuh. Nah, ini dia isian bulu babi yang akan kita olah. Ternyata dalam satu cangkang, bulu babi isinya sedikit sekali ya sahabat. Untung saja bulu babinya banyak. Jadi bisa diolah menjadi suatu masakan yang lezat nih. Sambil menyiapkan bumbunya, kita bakar cangkang bulu babinya dulu ya.
agar duri yang ada pada cangkang dapat dihilangkan. Gak usah lama-lama, karena kalau terlalu lama nanti cangkangnya rusak dan tidak bisa dijadikan wadah olahan bulu babinya. Selanjutnya, tumis irisan bawang merah, bawang putih, cabai, dan tomat. Setelah harum, masukkan isian dari bulu babinya. Masak hingga kuah mengental. Nah, kalau sudah seperti ini sih, bulu babi siap disajikan ke dalam wadah cangkang bulu babinya. Tara, gumba-gumba nuku kuringnya sudah siap disajikan. Enak! Sahabat, jangan kemana-mana dulu ya. Selepas jeda komersil berikut, kita ikutan tradisi karya yang unik banget. Tetaplah di Trans7. Wah, ramai banget. Semua menggunakan pakaian adat nan meriah. Duh, cantik-cantik ya. Ada acara apa sih? Sampai-sampai ada yang berteriak-teriak histeris tuh. Tenang, acara adatnya disebut karya. Tradisi pingitan ketika gadis remaja akan memasuki usia dewasa. Kok dipingit? Emangnya mau nikah? Gak juga sih, pingitan dilakukan beberapa hari adalah untuk belajar pengetahuan dasar kehidupan berumah tangga sebelum menikah. Sampai-sampai ada ungkapan seperti ini nih, kadeki ho polambu, anepai ho omandehao, kofatawalahae gobu. Artinya, jangan engkau menikah sebelum engkau memahami 4 penjuru dapur. Gak heran ya, ketika mempersiapkan tradisi karya, seluruh anggota keluarga ikut dilibatkan untuk mengarak lembah atau gadis yang akan dipingit keliling desa. Orang tua berkewajiban untuk merias anak gadisnya agar terlihat cantik dan menarik. Biasanya sang gadis akan mengenakan pakaian adat Kombo serta mahkota yang terbuat dari rangkaian bunga yang dinamakan tanda pungo. Wah, cantiknya! Setiap keluarga akan berlomba-lomba membuat anak gadisnya menjadi yang tercantik agar menarik perhatian para lelaki. Semakin banyak yang memuji, semakin bangga pula keluarganya. Setelah selesai didandani, lembah akan dinaikkan ke tandu yang telah dihias. Kemudian akan diarak keluarganya keliling kampung bak putri raja. Wah, bangganya! Sahabat, karya berasal dari kata kari yang artinya sikat atau alat pembersih. Jadi karya dapat diartikan sebagai proses pembersihan diri seorang anak perempuan dari remaja menuju dewasa. Karya dipimpin langsung oleh ketua adat yang disebut Sara. Ia berada di bagian yang paling depan. Suara tabuhan tamburu mengiringi perjalanan peserta karya menuju Sumbanga atau tuan rumah yang punya hajat. Jika semua peserta karya sudah sampai di Sumbanga, tetua adat akan melakukan ritual terakhir berupa pembacaan doa dan prosesi injak berat. Sebagai tanda, anak remaja resmi menjadi gadis dewasa dan diperkenankan untuk menikah. Duh, senangnya! Sahabat, selain tradisi karya yang unik, Wakatobi juga terkenal dengan tari pajoginya yang berkisah tentang kehidupan para nelayan. Konon, tari pajogi tercipta karena adanya sumpah dari seorang ibu. Ia akan menari jika anak dan suaminya pulang dengan selamat setelah melaut. Oh ya, semua yang ikut menari wajib mengenakan kain yang disebut dengan sarung homoru. Sarung homoru termasuk pakaian resmi yang digunakan untuk acara-acara adat. Buat oleh-oleh pastinya cocok dong. Sahabat, lokasi pembuatan sarung homoru ada di desa Liatogo, Pulau Wanci. Prosesnya masih dilakukan secara tradisional dengan alat tenun sederhana yang disebut tapua.
Alat tenunnya bahkan sudah berumur ratusan tahun loh. Dan nenek Waude MBY merupakan generasi ketiga yang melanjutkan tradisi menenun homori dari keluarganya. Biasanya, untuk pembuatan sebuah sarung homoru, nenek Waude yang berusia 80 tahun membutuhkan waktu sekitar 10 hari. Dulu, sarung homoru dibuat menggunakan benang khusus dari tanaman kapas. Namun, seiring berjalannya waktu, kapas semakin sulit diperoleh. Jadinya yang menggunakan benang biasa aja deh. Sarung homoru memiliki 3 motif. Motif leja, kasopa, dan katamba. Motif leja dan kasopa biasanya digunakan untuk kaum wanita dengan motif dominan garis-garis. Sedangkan motif katamba ini lebih mirip dengan sarung pada umumnya ya sahabat, dan digunakan oleh laki-laki. Harga satu buah sarung homoru beragam, tergantung motif dan tingkat kesulitan pembuatannya. Mulai dari 100.000 sampai 400.000 rupiah saja. Wah, cantik-cantik ya kayaknya. Suka ih.